Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 5 Agustus 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Denis Torio Chin. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat dijemput untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 19 bait pertama dan kedua. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah kami mencari Engkau. Jiwa kami haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir kami akan mengagungkan Engkau. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup dan meminta pertolongan hanya oleh nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berlitani pujian dari Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan 23 dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. kemalangan orang benar banyak, Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian litani pujian. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan kembali menyanyi dari nyanyian Jemaat Gita Bakti 300 bait pertama dan kedua. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku.
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu, anak-anak terkasih dalam keluarga Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan sabda Ibnu Ahmad terdapat dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Namun sebelum kita memulai membaca, merenungkan dan mempelajari firman yang agung ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, melipat tangan, dan kita satu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang agung, Bapa yang penuh sukacita dan damai sejahtera, terima kasih Bapa, barusan kami boleh sejenak mulai ibadah kami melalui puji-pujian lewat mulut kami dan berlitani mazmur. Sebentar kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu Alkitab Bapa. Kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, jauhkanlah kami sementara dalam kekhawatiran duniawi kami. Fokuskan dan konsentrasikan pikiran dan pandangan kami hanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam firman-Mu Alkitab. Kami Bapa yang boleh Engkau percayakan untuk menabur firman-Mu ini, Kau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mulut ini, lidah ini boleh berkata-kata bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan karena hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Hadirlah Bapa, karena kami siap anak-anak-Mu untuk menerima firman-Mu Alkitab. Amin. Baik Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab kita di Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Sedemikian panjang pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Biarlah orang yang memegangnya menjadi kekuatan dalam hidup kita sekarang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami silakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, anak-anak terkasih yang saya boleh sapa dalam layar kaca, sekali lagi saya ucapkan Shalom. Ya, terima kasih. Walaupun kita tidak dapat bertemu muka langsung, tapi kita yakin semua selalu dekat, karena tidak hanya fisik yang boleh ketemu, tapi memang lewat media digital kita cukup dekat. Apalagi pada malam hari ini, tidak terasa sudah bulan ke-8, minggu pertama tahun 2020. Saya yakin penantian tahun ini terasa lama sampai bulan ke-8, tapi kita yakin juga penantian ini pasti ada akhirnya. Dan penantian ini lewat, ya, kita semua sekarang sedang mengalami pandemik, kita yakin semua ini ada hikmahnya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita kembali belajar tentang perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan di bawah pimpinan Musa. Dan pada malam hari ini kita belajar salah satu proses perjalanannya pada saat Musa dan bangsa Israel sedang di Gunung Sinai. Allah menyapa mereka. Kita lihat bagaimana Allah menyapa mereka dan apa yang dapat kita petik daripada proses peristiwa pertemuan Musa dengan Allah dan bangsa Israel ini. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22. Judul besarnya adalah orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Bapak Ibu, coba kita lihat judulnya, ada kata-kata diperingatkan. Biasanya kalau kita dapat peringatan, berarti kita ada melakukan sesuatu yang melanggar aturan, atau kita melakukan suatu kesalahan. Nah benar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di pasal 9, khususnya dari ayat 7, itu umat Israel sudah melakukan beberapa kali, bukan beberapa kali, banyak kesalahan. Pasal 9:7 dikatakan, saya bacakan buat Bapak Ibu, pasal 9:7, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Serupanya Bapak Ibu, bangsa Israel dari mulai tanah Mesir sampai sekarang banyak sekali dia berbuat dosa terhadap Tuhan, tegar tengkuk. Artinya memang hukum Tuhan sudah dikasih ke umat Israel, peraturan-peraturan, tapi mereka tetap berbuat kesalahan, berdosa, mengaku dosa, terus meminta maaf, pengampunan, buat lagi, segitu demikian rupa, hingga katanya Tuhan itu sudah sangat tidak suka dengan umat Israel. Ini ternyata Bapak Ibu ada dosa yang berulang-ulang oleh umat Israel. Nah jadi kata-katanya orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Mari kita lihat langsung di ayat 20 yang kita akan baca pada malam hari ini. Saya bacakan ulang ayat 20 pasal 10. Begini firman Tuhannya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kita ambil dulu yang pertama, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Jadi peringatan pertama, Tuhan bilang umatnya Israel harus takut kepada Tuhan. Takut di sini kalau kita lihat artinya adalah lebih kepada penghormatan, penghargaan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan saya semua yang ada di sini, yang sedang ibadah pada malam hari ini, pertama-tama yang Tuhan inginkan adalah kita takut, kita tunduk, kita taat kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Ada nggak pemikiran kita, kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Kenapa kita harus patuh kepada Tuhan? Apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya kita taat dan patuh kepada Tuhan? Ya, baik, kita mundur sedikit Bapak Ibu. Kita baca di ayat 12 sampai ayat 13, pasal yang sama, pasal 10. Apa sih manfaat kita patuh, taat dan sepenuhnya kepada Tuhan? Saya bacakan pasal 10 ayat 12. Begini firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Dimulai dengan takut.
Kemudian hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya atau tunjukkan Tuhan. Jadi sudah takut, kita hidup sejalan dengan jalan Tuhan. Kemudian beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kita lihat ayat 13 bagian terakhir, katanya yang kita lakukan untuk takut akan Tuhan, menjalankan perintahnya, mengasihi Tuhan, beribadah dengan segenap hati dan jiwa, berpegang pada perintahnya. Tujuannya apa? Adalah supaya baik keadaan Bapak, saudara, dan saya. Siapa hidup ini yang tidak ingin baik-baik saja? Siapa yang mau hidup ini tidak punya masalah? Ya, kalau saya bertanya begini, pasti jawabannya semuanya pengen hidup kita baik, penuh sukacita, penuh cinta, penuh damai sejahtera, penuh kedamaian. Ada yang bilang, Pak, saya sudah kok beribadah kepada Tuhan, saya sudah taat kepada Tuhan, saya sudah mengasihi Allah dengan sepenuh jiwa, saya sudah ibadah rutin setiap minggu, ibadah keluarga, saya sudah berdoa dengan tetap tentu, tapi kok hidup saya juga tidak baik-baik aja. Bapak Ibu, ini pertanyaan kadang muncul dalam hati kita, seolah-olah kayaknya kita sudah sejalan dengan Tuhan, tapi hidup kita kok tidak baik. Bapak Ibu ingat, berarti kita menyembah Tuhan ada maunya, ada tujuannya agar dapat baik. Salah nggak? Tidak salah. Tapi kita jangan menuntut Tuhan. Itu sama saja kita menuntut Tuhan, saya mengasihimu tapi kamu harus kasih sesuatu. Siapa kita? Kita manusia tidak sempurna. Bukan kita berbuat baik baru Allah mengasihi kita, tapi karena kasih Allah kepada kita manusia berdosa, kita diberi kebaikan. Jadi kalau memang kita belum dapat kebaikan, itu tandanya Tuhan kasih kesempatan kita untuk mendewasakan iman saya dan saudara. Jadi istilahnya tetap tunduk, tetap taat. Jangan tanya kapan kebaikan itu datang, tapi selama kita dikasih kesempatan untuk hidup, jalankan. Karena di balik badai pasti ada pelangi, di balik hujan lebat pasti ada pelangi. Begitu juga saudara dan saya, jalani saja. Emang kita sudah pernah selama ini jalani sampai tidak sanggup lagi? Banyak tokoh Alkitab seperti Bapak Ibu juga sudah tahu. Contoh di sini Musa, waktu kecil dia dibuang di Sungai Nil. Kenapa? Karena waktu zaman dia bayi-bayi harus dibunuh, bayi-bayi Israel. Dia dibuang. Apakah dia mati? Tidak. Dia disuruh selamatkan salah satu anak dari Raja Mesir. Tuhan punya cara. Daud, dan sekian banyak orang anak-anaknya, dia ditugaskan sebagai penjaga keledai, penjaga gembala, penjaga domba. Dia tidak iri dengan teman-temannya atau kakak-kakaknya yang berperang di medan perang. Dia tidak iri, tapi dia jalanin aja. Yusuf, anak Yakub, lebih parah. Dia dikucilkan oleh saudaranya, dijual ke Mesir, jadi budak Potifar, dipenjara. Akhirnya apa? Karena dia setia, dia taat, dia patuh, dia mengasihi Tuhan, dia tidak menuntut, dia ikut aja. Makanya akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir, dan dialah yang menyelamatkan umat Israel, dan dialah cikal bakal umat Israel yang kita baca di sini. Jadi Bapak Ibu, pertama kita takut akan Tuhan. Takut ini artinya kita hormat, tunduk kepada Tuhan. Jangan tanya kapan keadaan saya baik, tunduk saja, karena Tuhan pasti akan kasih kita indah pada waktunya. Nah berikutnya ayat 21, saya bacakan Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan ayat 21, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Setelah kita taat, takut, hormat kepada Tuhan, yang kedua kita lakukan apa? Mengucap syukur. Judulnya bilang diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin mengucap syukur, harus rajin-rajin memuji. Katanya ayat 21, dialah Allah pokok pujian. Kalau kita memuji Tuhan, sudah Pak, sudah Bu, di gereja kita sudah nyanyi baik. Bapak Ibu pernah hitung satu hari Bapak Ibu sudah berapa kali memuji istri, memuji suami, memuji orang tua, memuji anak, memuji atasan, memuji teman? Bapak Ibu pernah
memuji atau memberikan ucapan terima kasih kepada mereka? Kenapa saya tanyakan ini Bapak Ibu? Karena atasan, bawahan, istri, suami, anak, orang tua adalah ciptaan Allah. Secara tidak langsung mereka adalah anak-anak Allah. Artinya kalau kita mengasihi dan memuji Allah, kita juga harus memuji ciptaannya. Jadi sudah berapa sering Bapak Ibu memuji, wih suami saya ganteng, suami saya hebat, wih istri saya cantik, anak saya luar biasa. Apalagi sekarang lagi zaman dirumahkan. Kalau dulu ketemu suami paling pagi berangkat kerja, malam baru ketemu. Nah sekarang 24 jam. Ini kesempatan kita untuk memuji keluarga kita, karena ini adalah bagian dari perintah Tuhan. Ya Bapak Ibu, kiri kanan coba bilang, kalau memang belum pernah puji-puji, sekarang saatnya Bapak Ibu. Kalau besok corona sudah tidak ada, sudah kembali bekerja, ibu sudah susah ketemu suaminya, susah ketemu istrinya, susah ketemu anaknya. Nah sekarang saatnya memulai memupuk iman Bapak Ibu dan saya, memuji. Jadi jangan hanya bisa marah, jangan hanya bisa memberontak, jangan hanya bisa mengeluh, apalagi sampai berantem, berkelahi, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Itu bukan anak Tuhan, itu bukan ciri-ciri anak Allah. Jadi puji-pujian, selain takut, mengucap syukur. Terakhir, ayat 22. Begini katanya, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ayat 22 atau ayat terakhir ingin mengatakan kepada saya dan saudara, ini adalah janji iman Tuhan. Ini adalah jawaban doa saya dan saudara. Dikatakan dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. 70 orang ini adalah keluarga Yakub yang datang ke Mesir mencari Yusuf. Keluarga Yakub. Akhirnya dari keluarga Yakub jadilah orang Israel. Nah dari Yakub sampai orang Israel keluar dari tanah Mesir itu butuh waktu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, bukan besok langsung dijawab Tuhan. Tuhan bukan Mr. Aladin, Tuhan bukan penenung, Tuhan bukan peramal, tapi Tuhan bukan sengaja memperlambat respon doa kita. Tapi Tuhan yang tahu kapan doa kita tepat dijawab oleh Tuhan. Dan seraya kita menunggu jawaban doa kita dari Tuhan, itu adalah kesempatan emas buat saya dan saudara untuk meningkatkan iman rohani kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan artinya juga kita bergaul erat dengan Tuhan. Coba kita refleksi diri nanti. Dalam satu hari berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Dalam 24 jam berapa banyak kita berdoa kepada Tuhan? Berapa banyak kita membaca firman Tuhan? Dipotonglah 8 jam tidur, jadi tinggal 24 kurang 8 tinggal 16 jam. Berapa banyak 16 jam kurang 8 kita kerja, berarti tinggal 8 jam. Nah dalam 8 jam sehari berapa banyak Bapak Ibu dan saya memberikan waktu kepada Tuhan? Ini adalah salah satu refleksi iman. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita sekali lagi diingatkan 3 hal agar kita ingin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. 3 hal agar kita dapatkan kebaikan Tuhan. Pertama, takut akan Tuhan. Coba dari sekarang takut akan Tuhan, hormat Tuhan, menghargai Tuhan. Ketika kita bisa menghormati Tuhan, kita akan menghormati siapa saja, kita akan mengasihi siapa saja, dan itu memang ciri-ciri orang Kristen. Kedua, selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, dan kapanpun mengucap syukur. Jangan lupa, lebih sering mengucap syukur. Kurangi keluhan, kurangi emosi, kurangi pertengkaran. Banyak mengucap syukur sehingga kita tidak cepat tua. Orang sekarang masih muda tapi kelihatan tua karena pikirannya banyak. Istri saya kok tidak seperti yang saya harapkan, suami saya kok tidak seperti yang saya bangga-banggakan, anak saya kok tidak seperti si B pintar, kok anak saya kok tidak seperti si C. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengatakan itu adalah doa. Bapak Ibu telah menghina ciptaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya dengan saudara yang terbaik, suami, istri, orang tua, anak. Tapi ketika Bapak Ibu mengeluh, hati-hati, itu adalah Allah pemiliknya. Jadi jangan sekali-sekali kita membiasakan diri yang kurang baik. Mengucap syukur, keluarkan kata-kata positif, membangun. Apalagi sekarang Bapak Ibu sedang masa pandemik, orang tua sedang banyak yang dirumahkan. Anak-anak, tahan emosimu. Jangan mencoba membakar emosi orang tuamu.
Sekarang mereka di rumah juga sedang memikirkan masa depan. Jadi belajar mengontrol diri. Seorang ibu, seorang ayah yang sekarang mungkin sedang dirumahkan, jangan khawatir. Tidak ada pendapatan yang tetap, atau mungkin bahkan sudah tidak ada pekerjaan. Jangan takut, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak mengambil kepintaran kita, Tuhan tidak mengambil tangan kita. Semua masih lengkap, 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala, pikiran masih ada. Jangan takut Bapak Ibu. Pikirkan dan berserah kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan kasih jalan keluar pada waktunya. Daripada kita mikirin yang susah-susah, kita serahkan kepada Tuhan masalah kita dan kita mengucap syukur iya dan amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita tunduk kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan kita selalu mengucap syukur, yang terakhir apa Bapak Ibu? Ayat 22. Setelah kita mengucap syukur, kita yakin janji Tuhan indah pada waktunya. Jadi 3 hal ini kita pegang baik-baik. Takut akan Tuhan, mengucap syukur, dan dengan janji iman, Tuhan akan menjawab doa kita indah pada waktunya. Dan seraya kita menunggu doa Tuhan, itulah waktu kita mengasah iman rohani kita agar lebih dewasa, lebih ke level berikutnya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, saya ada video sedikit untuk menutup kita, dan video ini mudah-mudahan dapat membuat kita yang hari ini melihat hidup ini susah dapat menjadi lebih baik, karena hidup kita Tuhan ingin baik. Makanya untuk meraih kebaikan, kita simak video ini, dan video ini mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat, karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
serta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik Bapak Ibu anak-anak keluarga terkasih, mari kita satu dalam doa bersama-sama, kita satu dalam doa syafaat. Bapa yang agung, Bapa yang kudus, Bapa penuh sukacita dan damai sejahtera, serta Bapa penuh pengampunan dan kasih mulia. Terima kasih Bapa, karena pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh bersukacita, di mana kami sedang mengalami proses dilema pandemi COVID-19, di mana di luar penderitaan yang ada, masalah kehidupan ekonomi kesehatan, kami bersyukur Engkau terus menyapa kami, baik lewat media digital maupun lewat media yang lainnya. Terima kasih malam ini kami boleh Engkau perdengarkan firman-Mu lewat Musa dan umat-Mu Israel. Prosesi diperingatkan bagaimana kami harus taat, takut akan Tuhan, mengucap syukur. Taat dan mengucap syukur kepada Tuhan, inilah dua pokok utama agar iman kami terus Engkau asah, iman kami Engkau terus tumbuh. Bantu kami Bapa, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, atasan bawahan, apapun Bapa, sebagai anggota masyarakat, apalagi sebagai pelayan. Biarlah Bapa sifat taat dan mengucap syukur kepadamu selalu ada di dalam hati kami, selalu kami lakukan di dalam ibadah, baik ritual apalagi aktual. Bantu kami untuk taat kepada peraturan yang ada di dalam tempat kerja kami masing-masing. Bantu kami taat kepada kedua orang tua kami. Bantu kami saling menghormati antara suami dan istri. Bantu kami saling menghargai antara orang tua dan anak. Ini merupakan pelajaran utama kami agar kami boleh mengaktualisasikan. Seperti kami taat dan takut kepadamu, begitu kami menghargai dan menghormati kepada kami sesama. Terima kasih Bapa, yang kedua juga kami akan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, bukan saja dalam keadaan sukacita, terlebih ketika kami sedang dalam duka cita, ketika kami dalam keadaan kesulitan apapun, baik itu ekonomi, kesehatan, sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah pekerjaan, masalah masyarakat. Kami yakin masalah ini bukan untuk kami jatuh seperti hamba-Mu di sana, Yusuf, Salomo, Ayub, dan banyak tokoh-tokoh kita lainnya. Engkau mendorong mereka, Engkau memimpin mereka selama mereka tetap taat dan takut kepadamu. Bantu kami dua hal ini Bapa, taat, takut, dan selalu mengucap syukur, sehingga kami juga mampu melewati masa-masa COVID ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan mendapatkan jalan keluar yang luar biasa yang datangnya hanya daripada-Mu saja. Kami mengucap syukur Bapa, di mana pada malam hari ini kami boleh melakukan ibadah yang mana banyak sekali pahlawan-pahlawan gereja yang boleh Engkau berkati. Di sini kami boleh mendoakan kepada gereja kami GPU Tanjung Uban, yang mana pada malam hari ini kepada Ibu Beatrice Siagian sebagai liturgos, kepada Kantoria, Nona Frida, kepada organis Bapak Maksi, kepada multimedia Saudara Kevin, dan juga Pak Sianturi sebagai kostur, dan Ibu Pendeta Roro Diakusumawati. Terima kasih Bapak dan aparat dan instansi gereja lainnya yang boleh membuat suksesnya ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu plan-plan-Mu yang ada ini, sehingga boleh menjadi kepanjang tanganan Tuhan, sehingga ibadah digital kami boleh berlangsung dengan baik, sehingga boleh menggapai tangan-tangan, menggapai orang-orang yang haus akan kasih sayang-Mu, yang haus akan iman-Mu di luar sana. Terima kasih Bapak, kami mendoakan jemaat-Mu GPB Tanjung Uban dari sektor pelayanan 1 sampai 4, baik pelayan, diaken, penatua, dan karyawan yang ada di sini, dan juga kelima pengurus Pelkat, dan juga jemaat-Mu semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, baik yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, dalam pergumulan, baik itu pergumulan keluarga, ekonomi, kesehatan, apapun itu Bapak, kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, biar mereka semua juga boleh menyerahkannya. Jauhkanlah kami daripada mengandalkan kekuatan sendiri, biar kami terus meminta pimpinan dan permohonan-Mu, dan doa-doa kami yang ada Bapak kami serahkan dalam tangan-Mu, dan ketika kami menunggu hasil dari doa kami, jawaban daripada-Mu Bapak,
kami boleh menguji dan terus memulihkan iman rohani kami. Terima kasih Bapak, kami mendoakan khususnya Bapak kepada panitia pengadaan kendaraan mobil operasional gereja. Terima kasih sampai saat ini panitia ini boleh Engkau berkati, dan boleh Bapak mereka juga menyusun rencana dan mengaktualisasikan indah pada waktunya. Kami mendoakan kepada bangsa dan negara kami, bangsa yang besar, bangsa Indonesia Bapak, yang saat ini Bapak sedang mengalami wabah pandemik virus COVID-19, baik yang ada di Tanjung Uban maupun yang ada di pusat, tenaga medis, dan juga instansi-instansi pemerintah, umat beragama, semuanya Bapak, kondisi perekonomian gereja dan juga Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Bapak bangsa Indonesia Engkau sertai Bapak, sehingga wabah ini Bapak kami tidak dapat menghindari, tapi kami boleh membantu mulai dari masyarakat kecil sampai yang besar untuk mencegah penyebaran ini, sehingga pada akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir, tapi selama pandemik ini berlangsung, kami mohon Bapak, bantu kami semua agar tetap menjaga diri, sehingga kesehatan kami jaga masing-masing, dan akhirnya ketika semua menjaga diri masing-masing boleh mencegah atau bisa mengurangi dampak positif corona. Terima kasih Bapak. Sebentar Bapak kami akan selesai ibadah, kami kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga-keluarga-Mu di sini. Biarlah semua boleh kembali ibadah secara aktual, dan terus Bapak kami menjadi anak-anak yang taat, patuh, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapak, akhirnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni satu dengan lainnya. Inilah doa kami Bapak, inilah ungkapan syukur kami, inilah harapan kami Bapak, yang kami panjatkan kepadamu hanya melalui satu-satunya Juru Selamat kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarlah nas Alkitab dari Imamat 19 ayat 5 sebagai ungkapan syukur kepadanya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi
syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu, tanggal 5 Agustus 2020. Pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Denis Toriocin. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Bapak berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga untuk pekan depan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kami undang untuk berdiri. Baik, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan ingat terus menjadi anak-anak Tuhan, takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan menghormati Tuhan dalam segala hal. Dan teruslah kita mengejar ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh menciptakan damai sejahtera dan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku,
mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak Ibu anak-anak yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai.